Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Lisa Rahmawati dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Ampel, Surabaya. NIM 060403200082. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, contoh, dan penanggulangan plagiarisme. Plagiarisme atau kita sering sebut dengan plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan pendapat orang lain dan menjadikan seolah pendapat itu menjadi pendapatnya diri sendiri tanpa menyantumkan sumber referensinya. Seseorang yang melakukan plagiasi dinamakan plagiator. Maka plagiarisme merupakan pencurian terhadap berbagai karya yang dihasilkan orang lain yang ia akui sebagai karyanya sendiri. Berbagai macam plagiarisme menurut Sastro Asmoro. 1. Plagiarisme ide, yaitu mengambil ide yang sudah ada tanpa penyebutan sumber yang jelas yang ia kutip. 2. Plagiarisme isi data penelitian, yaitu mengambil data penelitian orang lain tanpa ada penyebutan sumber serta segala isi diambil secara sama dan persis. 3. Plagiarisme kata, yaitu kalimat paragraf, ide dan gagasan yang tertuang dalam hasil tulis yang disalin tanpa ada keterangan lebih jelas, tanpa penyebutan sumber informasi, referensi, rujukan. Adapun contoh-contoh dari sebuah pengakuan plagiat, yaitu 1. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Yang kedua, mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri. 3. Mengakui hasil temuan orang lain sebagai kepunyaan akan kepemilikannya sendiri. Yang keempat, mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri. 5. Menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya. Tindak plagiat kerap muncul dalam berbagai versi. Ada yang melakukannya serentak, ada yang sebagian, dan ada yang hanya satu perbuatan mencuri gagasan orang lain, yaitu seperti 1. Mengambil mentah-mentah karya orang lain dan menyebutnya sebagai karya sendiri. Yang kedua, menulis kembali karya orang lain dan menerbitkannya. Yang ketiga, meng-share atau memakai jasa orang lain untuk menulis suatu karya atau karya tulisnya itu dipublikasikan dengan nama dirinya sendiri. Yang keempat, menggunakan gagasan orang lain mempublikasikannya dengan nama sendiri. Yang kelima, menggunakan kata-kata yang diucapkan orang lain apa adanya dan mempublikasikannya dengan nama sendiri. Yang keenam, melakukan praparse atau meringkas gagasan orang serta kata-kata mempublikasikannya dengan nama sendiri. Dan yang ketujuh, menggunakan karya tulis yang didapat dari orang lain kemudian mempublikasikannya dengan nama sendiri. Yang kedelapan, menggunakan karya tulis yang dibeli dan diunduh dari internet kemudian mempublikasikannya dengan nama sendiri. Yang kesembilan, mengopi informasi dari sumber elektronik, misalnya mengopi dari web, halaman web, sumber elektronik lainnya, menggunakan sebagai kepemilikannya sendiri. Di negara-negara maju, pada umumnya tindakan plagiat itu sangatlah dilarang keras dan hampir semua warga mematuhinya. Karena tindakan plagiarisme itu dipandang sebagai suatu yang tercela dan merendahkan harkat dan martabat. Bagi teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu tindakan plagiarisme beserta contoh-contohnya, maka tidak ada alasan lagi buat kita untuk tidak tahu-menahu mengenai langkah-langkah menghindari tindakan plagiarisme. Di sini saya akan membagikan sedikit tips untuk menghindari perbuatan plagiarisme, yaitu
Tulis dalam bentuk kutipan langsung dalam tanda petik. Semua bagiannya disalin dari tulisan orang lain dengan menyebut sumbernya, baik dalam teks, di catatan kaki, dan di akhir karya tulis, berupa daftar pustaka. Untuk pengutipan karya tulis, penyebutan dan atau pencantuman sumber karya yang dikutip harus dilakukan secara lengkap dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama pencipta, judul atau nama ciptaan, dan nama penerbit jika ada. Mengambil ide dari tulisan orang lain dan menuangkan kembali ide seluruhnya dengan kata-kata sendiri, tetap dengan menyebutkan sumbernya. Contohnya, sebagaimana disampaikan Dr. Hari Rusli. Gini. Lalu dicantumkan nama webnya. Misalnya http://www.hukumonline.com. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.